Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel Zen Permana, logika berpikir ilmiah lagi. Kita lanjut video yang lalu. Kita kali ini mau bahas soal tesis dan juga hipotesis, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah dengar nggak ya istilah tesis ya? Biasanya orang itu taunya tesis itu tugas akhir yang diwajibkan dikerjakan oleh orang-orang yang sedang kuliah S2 tesis. Kalau S1 namanya skripsi kan gitu ya. Tugas akhir yang lagi dikerjakan sama orang-orang yang lagi kuliah S2 namanya tesis. Kebanyakan orang taunya kayak gitu. Ya. Atau buat teman-teman yang pernah menyimak di filsafat atau belajar filsafat, ada yang namanya tesis, antitesis, ada sintesis ya. Nah, kita akan bahas kata tesisnya. Benar, yang disebut dengan tesis itu ya tugas akhir yang harus dikerjakan oleh mahasiswa S2, ya iya betul itu. Tapi tesis itu bukan itu sebetulnya ya. Ada istilah yang pada pertemuan kali ini mau saya jelaskan lebih lanjut karena ini ada hubungannya sama logika berpikir ilmiah. Jadi gini, logika berpikir ilmiah kemudian memproduksi satu kalimat, satu pengetahuan, yang pengetahuannya ini bukan cuma pengetahuan informasional seperti yang kita bahas di video lalu, tapi pengetahuannya harus bersifat ilmiah. Ya, nah makanya ciri bedanya informasi biasa, pengetahuan biasa, opini biasa dengan pengetahuan yang sifatnya ilmiah adalah satu kata itu, yaitu tesis. Tesis itu kemudian sebuah kalimat yang dia itu berbasiskan atau berdasarkan bukti. Buktinya hasil penelitian, evidence base dari hasil penelitian ya, evidence base dari hasil penelitian. Itu namanya tesis ya. Jadi sebetulnya di skripsi ada tesis. Di tesis ya jelas-jelas ada tesis, dan kalau buat S3 ada namanya disertasi, ada tesisnya juga. Jadi yang kita uji, yang kita kaji di dalam sebuah karya ilmiah adalah outputnya namanya tesis. Tesis itu sekali lagi apa? Pernyataan yang kemudian telah dibuktikan oleh serangkaian penelitian dengan bukti-bukti atau berbasis evidence base, namanya tesis. Gitu ya. Kalau belum atau mau diuji, jadi kalimat ini, pernyataan ini belum teruji, tapi baru mau diuji, namanya hipotesis ya. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti akan lihat skripsi-skripsi kakak tingkat atau nanti kerjain tesis, ada yang namanya hipotesis. Hipotesis itu apa? Pernyataan yang akan kita uji, di dalam penelitian, namanya hipotesis. Jadi hipotesis itu tesis yang belum teruji, tesis yang direncanakan mau kita uji ya, gitu. Nah, biasakan gini teman-teman. Jadi kalau kita bahas lagi, ingat lagi yang di video yang lalu ya. Kalau video yang lalu bilang bahwa artikel di jurnal penelitian itu isinya sebetulnya satu kalimat, satu pernyataan. Pernyataannya namanya tesis. Dan itu pernyataannya kuat, evidence based. Karena bukan cuma informasi dan pengetahuan biasa, tapi tesis itu sudah hasil pembuktian dari penelitian. Makanya dia kuat secara ilmiah gitu. Kenapa? Ya karena tinggal dicek aja artikelnya. Bagaimana cara orang menguji tesis itu, kan gitu ya. Nah makanya poin tesis itu penting ya. Jadi kalau kita lagi melakukan penelitian, ingin mencoba membuktikan secara logika berpikir yang ilmiah, maka kalimat outputnya, produksi dari logika berpikir ilmiah adalah tesis gitu ya. Tesis yang belum diuji atau akan diujikan, direncanakan untuk diujikan, namanya hipotesis gitu. Nah, gini kemudian, ketika ada sebuah tesis, lalu kita ingin menyanggah, nah, sanggahannya itu yang sudah terbukti lagi oleh penelitian, namanya antitesis. Kebayang ya? Jadi ada sebuah tesis nih, hasil dari pembuktian ilmiah. Lalu kita meneliti lagi, mencoba menyanggah tesis itu. Namanya adalah antitesis, ya, gitu. Nah, lalu kemudian ada peneliti ketiga
yang ngebahas tesis dan juga antitesisnya. Dia gabungkan, namanya sintesis. Sampai sini benar-benar jelas ya. Jadi logika berpikir ilmiah tuh simple. Teman-teman ketika belajar logika berpikir ilmiah, kemudian belajar menyatakan sesuatu yang, bukan belajar menyatakan, teman-teman belajar untuk sadar dulu bahwa ternyata ketika orang menyatakan pendapat, menyatakan sesuatu, kita bisa cek apakah itu sekadar opini subjektif, atau itu cuma knowledge atau pengetahuan yang ya oke, cukup tahu, bisa di googling gitu ya, atau yang dia kemukakan adalah tesis. Orang-orang yang kemudian, teman-teman terutama yang belajar logika berpikir ilmiah, diajak untuk bisa punya filter itu. Memfilter diri dari, kita jangan sampai mudah kepengaruh sama hal-hal yang sifatnya opini. Orang belum terbukti, belum tentu itu pengetahuan. Atau kalaupun orang-orang yang ngumpulin pengetahuan, jangan lalu dipercaya bulat-bulat. Bisa jadi dia belum ada bukti-bukti ilmiahnya. Gitu. Maka kita beranjak dari kondisi yang subjektif, opini, ke logis dan juga empiris ilmiah gitu. Kita punya filternya. Nah, harapannya dengan belajar ini teman-teman mulai mengebangun logika berpikir ilmiah di kehidupan sehari-hari. Jangan mudah kemakan gunjingan, omongan, atau hal-hal yang ya tadi sifatnya subjektif. Kalaupun pengetahuan, ya pengetahuan common aja, common sense, pengetahuan awam. Ya, teman-teman jelas sampai sini ya. Ada tesis, ada hipotesis, dan juga ada antitesis. Lalu nanti digabungkan ada sintesis. Teman-teman ngomongin soal tesis semuanya. Lalu bagaimana cara membuktikan sebuah tesis? Atau bagaimana cara menguji sebuah hipotesis menjadi sebuah tesis? Itu minggu depan, pertemuan yang akan datang. Ya, segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan Pramana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wanna hit snooze.